Assalamualaikum Mbak Rati, Mbak Pinky. Selamat datang ya di acara saya, di acara Bincang-Bincang Pagi kita hari ini bersama saya Dian Maharani. Waalaikumsalam, Mbak Mbak Dian. Dian. Gimana nih kabarnya hari ini Mbak Pinky, Mbak Rati? Sehat semua kan? Baik, alhamdulillah. Dalam masa pandemi kayak gini harus tetap pakai masker ya. Mematuhi protokol kesehatan, ya kita tahulah dalam masa COVID seperti ini kan. Iya bener, kemana-mana harus pakai masker terus pokoknya. Betul itu, demi kesehatan kita bersama kan harus tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun kan terkadang agak ribet ya. Iya bener banget. Iya, benar banget Mbak. Tapi sedih ya, lagi masa pandemi gini banyak yang terdampak, dana bantuan sosial malah dikorup. Oh iya ya, kasus korupsi bansos oleh Menteri Sosial itu ya, yang 14,5 M itu kan? Ya ampun, kok bisa ya dalam kondisi serba sulit seperti ini, bisa-bisanya seorang pejabat publik tega mengkorupsi dana bantuan sosial. Kalau menurut Mbak Pinky dan Mbak Rati, gimana sih itu? Menurut saya itu sih sudah keterlaluan ya. Apalagi yang dikorupsi itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan hanya segelintir orang, tapi ini juga sudah menjadi bencana nasional non-alam. Iya, banyak yang kesusahan, banyak juga yang menggantungkan harapan dari bantuan sosial itu juga. Oh, kasus dugaan korupsi Mensos Juliari Batubara itu ya. Menurut Mbak Pinky sama Mbak Rati, untuk penegakan hukumannya seperti apa ya? Kalau yang saya dengar dari berita sih, untuk hukuman Menteri Sosial ini masih dipertimbangkan. Karena ada beberapa pasal terkait yang bisa dijerat. Tapi yang saya nggak habis pikir adalah hukuman minimal itu hanya 4 tahun penjara. Oh, 4 tahun penjara ya. Kok kayaknya nggak sebanding gitu ya. Soalnya kan dana yang dikorupsi ini jumlahnya besar, 14,5 miliar. Dan menyangkut rakyat Indonesia loh ini. Iya sih, yang saya dengar minimalnya memang 4 tahun penjara. Tapi hukuman maksimalnya itu seumur hidup atau hukuman mati loh. Cuma kan pada kenyataannya kalau kita lihat dari contoh-contoh kasus sebelumnya, kebanyakan hukuman yang diterima oleh koruptor itu tidak sesuai ya dengan apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kita lihat dari negara Tiongkok, sepertinya mereka sudah menerapkan hukuman yang tegas ya untuk para koruptor-koruptornya di sana. Oh iya, saya juga pernah baca di Tiongkok, hukuman untuk para pelaku korupsi itu bisa sampai dihukum mati. Ya, betul. Seperti kasusnya Liu Zichun, Menteri Perkeretaapian Tiongkok. Padahal kan uang yang dikorupsi itu sebesar 100.000 yuan atau kita setarakan dengan Indonesia itu sebesar 215 juta saja. Dan itu dihukum mati di sana. Iya, itu karena memang mungkin dari Presiden Tiongkok saat itu memang sudah bertekad untuk memberantas korupsi di negaranya dan memang sudah menyiapkan 1.000 peti mati untuk para koruptor. Wah, luar biasa ya penegakan hukum di sana. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa mengadopsi sistem penegakan hukum yang tegas seperti itu? Sepertinya mereka sudah mengaktualisasikan nilai-nilai aneka ya dalam sistem pemerintahannya. Ya, betul. Mereka memang sudah menerapkan nilai-nilai aneka tersebut seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kalau menurut Mbak Rati sendiri, apa bisa hukuman mati ini diterapkan di Indonesia? Mulai dari kasus terkecil sampai yang terbesar dengan kita berkaca dari negara Tiongkok. Ya, menurut saya penegakan hukuman mati ini kalau memang di Tiongkok sudah terbukti menurunkan persentase angka kasus korupsinya, berarti bisa diadaptasi oleh negara kita untuk memberikan efek jera kepada para koruptor agar kasus korupsi di Indonesia ini juga bisa segera diatasi. Ya, benar sekali. Di Tiongkok saja bisa. Kenapa di negara kita tidak ya? Lalu, menurut Mbak Pinky, strategi apa sih yang bisa diterapkan di Indonesia dari bumi terkecil hingga yang terbesar? Oke, baik. Menurut saya, hal yang paling mendasar adalah mengenai anggaran negara yang masih kurang sistematis ya, kurang tersistem. Mungkin kita bisa meningkatkan lagi pengawasan dengan sistem e-budgeting. E-budgeting di dalam konteks ini tidak hanya dalam instansi pemerintahan yang besar,
Tapi dari instansi terkecil pun sistem ini sudah bisa kita terapkan. Sebagai contoh ya, kalau untuk di rumah sakit, mungkin untuk semua dana masuk, dana keluar, penggunaan alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan keuangan, itu bisa dikontrol melalui sistem komputerisasi. Sehingga celah untuk oknum tertentu untuk melakukan tindak korupsi itu bisa terhindari. Iya betul itu Mbak. Selain itu juga mungkin menurut saya juga dari whistleblowing system yang mungkin bisa disosialisasikan lagi kepada masyarakat karena kalau sekarang masih ada yang belum tahu mungkin dengan adanya sistem whistleblowing ini yang melaporkan adanya indikasi tindakan korupsi itu bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Jadi gak perlu takut kalau misalnya mendapatkan ancaman dari si pelaku. Oke, baik sekali. Bagus pendapat teman-teman semuanya ya. Dari strategi-strategi yang disampaikan tadi memang sudah masuk ke dalam nilai-nilai aneka ya. Berarti tinggal kita aja selaku ASN yang berkomitmen mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak? Benar banget Mbak. Ya, benar-benar Mbak. Benar sekali. Sekali ya, baiklah. Terima kasih banyak Mbak Pinky, Mbak Rati atas partisipasinya hari ini ya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Mbak Dian. Mbak Dian. Sepertinya seru sekali ya perbincangan kita hari ini, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Saya Dian Maharani, selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.